Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat selalu. Ingat bahwa belajar itu seumur hidup. Jadi untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai motivasi, komunikasi, dan mengelola konflik serta leadership atau kepemimpinan. Jadi ini menjadi 4 hal penting yang bisa dimiliki oleh seorang pemimpin maupun tidak. Kalau kita bahas mengenai motivation atau motivasi adalah faktor yang mendorong seseorang untuk bertindak, bekerja keras, dan mencapai tujuan tertentu. Tentu tujuannya adalah untuk kepentingan perusahaan. Kalau kita hubungkan dengan yang namanya communication atau komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang jelas dan efektif. Sebagaimana jelasnya tentu ini tergantung dengan komunikan dan komunikatornya, dan juga tergantung dengan media komunikasinya. Tentu media komunikasi juga akan tergantung dengan lingkungan yang ada. Jadi yang namanya komunikasi sangat penting. Jadi pemimpin yang efektif, pemimpin yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas, terbuka, dan dengan cara yang memotivasi, bukan dengan cara yang memojokkan dan lain sebagainya. Artinya pemimpin itu bukan hal yang mudah, tapi kita bila belajar itu bisa. Kalau kita belajar yang namanya konflik itu adalah hal yang wajar terjadi di dalam interaksi individu maupun kelompok atau tim. Jadi yang namanya konflik ini juga menjadi salah satu peran pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin menggunakan komunikasi, menggunakan motivasi untuk mengelola konflik di suatu perusahaan. Kalau pemimpin berhasil, tentu pemimpin akan tetap memimpin dan memiliki citra positif di perusahaannya. Bila kita berbicara mengenai kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Itulah kepemimpinan. Artinya kepemimpinan ini sudah merangkai keseluruhan. Kalau kita lihat dari kesimpulan keseluruhan, di mana aspek atau konsep dari keempat aspek ini saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, mulai dari motivasi, komunikasi, mengelola konflik, sampai dengan yang namanya leadership maupun kepemimpinan, di mana yang menjadi conclusionnya adalah pemimpin yang baik tidak hanya memotivasi anggotanya, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan baik, mengelola konflik, dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Artinya bukan pemimpin yang mencari-cari kesalahan orang lain, tapi benar-benar menyelesaikan konflik dan juga memotivasi bawahan maupun karyawan. Saya kira masih banyak hal-hal yang kita bahas yang lebih menarik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat selalu.